Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwan, azanallahu wa iyyakum. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat dan berbagai macam nikmat yang telah Allah berikan pada kita sehingga tidak terhitungkan. Bahkan sampai dalam kondisi habis hujan yang cukup deras, kita masih diberikan oleh Allah kemudahan untuk bermajelis ilmu meskipun lewat via Zoom. Serta salawat dan salam atas junjungan Nabi kita Muhammad SAW dan kepada para sahabatnya dan sampai kepada kita sampai hari kiamat kelak. Khususnya kepada yang kami hormati Al-Ustadz Abu Yusuf Ahmad Ja'far, yang semoga Allah menjaga antum, dan kepada semua peserta pembelajaran kitab Khulasatul Ta'zim karya Syekh Shalih Al-Utsaimin, yang mana buku yang sudah diberikan itu adalah buku yang dibuat oleh Ustadz Abu Yusuf Ahmad Ja'far, yang nanti di situ ada soal jawabnya juga dan ada i'rab pembelajaran bahasa Arab. Sehingga kami sebagai moderator di sini dan sebagai peserta, jadi nanti saya ikut ujian boleh Ustadz ini? Boleh. Baik. Jadi biar sekalian saya juga mengambil manfaat dari antum, sehingga di sini untuk yang diberi pertanyaan seperti i'rab Ustadz dan baca kitab, itu nanti kepada santri kami yang lima orang yang sudah dikatakan bisa membaca kitab dan mengi'rab Ustaz. Nanti kita pengenalan siapa saja 5 ikhwan ini. Dia salah satu diantaranya adalah Akhi Bakhtiar, yang kedua Akhi Sugito, yang ketiga ada Akhi Anas Maulana, keempat Akhi Khairul Anwar, dan yang kelima Akhi Pradana, insyaallah. Jadi untuk saat ini kita karena masih baru belajar via Zoom ini, jadi masih awam sekali, jadi mohon maaf jika ada kekurangan dari sisi audio atau yang lainnya. Kita langsung masuk to the point aja ya, biar nanti Ustadz Abu Yusuf Ja'far yang langsung memberikan mukaddimah saja, karena beliau yang lebih alam insyaallah. Barakallahu fikum, wallahu alam. Ini kami dari moderator. Dan saya sarankan sebelum pembelajaran dimulai, saya minta peraturannya adalah mohon ketika Al-Ustadz menyampaikan materi, audio dimatikan. Nanti bagi yang mau bertanya, audio dihidupkan. Ya, audio dihidupkan. Nah, nanti kalau Ustadz bertanya, tolong audio juga dihidupkan juga, sehingga nanti bisa menjawab pertanyaan Ustadz. Ya, dan kami berharap untuk awal mula ini kita pengenalan dulu sebagaimana yang ada di sini. Saya mau absen dulu ya Pak Ustadz ya. Sebentar, saya ambilkan. Baik, kita absen dulu siapa aja yang tidak hadir, yang belum hadir di sini. Untuk yang sudah hadir di sini, pertama kita yang lewat Zoom dulu dari Bapak Ahmad Mubadi. Silakan Pak Ahmad Mubadi, komentar tentang pengenalan jenengan kepada Ustadz. Bapak Ahmad Mubadi sudah ada? Belum. Baik, Bapak Joko Sudaryadi. Bapak Joko Sudaryadi. Dirtat. Ya, silakan komentar dan pengenalan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Joko Sudaryadi, biasa dipanggil Pak Didi. Saya
di ikut jadi pengurus yayasan juga. Mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan untuk keluarga ataupun masyarakat. Baik, terima kasih. Aktivitasnya apa, Pak? Ya. Aktivitasnya apa sehari-hari? Oh, aktivitas di bengkel, punya bengkel. Oh, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. bengkel. Nah, semoga barokah, insya Allah. Amin. Anaknya mungkin disebutkan berapa, Gitu. anaknya berapa, istrinya berapa gitu Pak. Silakan. Ya, saya punya keluarga kecil, satu istri dan 2 orang anak, kedua-duanya putri semua. Alhamdulillah. Baik, kalau Baik, lanjut. terima kasih. Lanjut kepada berikutnya Bapak Putut Triatmojo. Ini saya sebutin yang sepuh-sepuh dulu aja. Bapak Putut Triatmojo, monggo. Ini pakai mic ini ya. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putut Triatmojo. Alamat tinggal di Jalan Meliwis 43 Perumnas Karangjati Blora dan masih belajar menjadi muridnya Ustadz. Tinggal belajar membaca Al-Quran dan belum selesai karena COVID. Demikian perkenalan saya. Aktivitas sehari-hari sementara pensiun dari Pertamina dan dikontrak oleh PUPR Jawa Tengah untuk sebagai tenaga pendamping masyarakat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya kami panggil kepada Bapak Ahmad Mubadi. Sudah muncul Bapak Ahmad? Bapak Ahmad Mubadi? Sudah masuk? Baru masuk. Bapak Ahmad Mubadi? Yes. Baik, yang lainnya dulu. Bapak Anwar. Baik, silakan perkenalkan diri Bapak Anwar, tempat tinggal, nama dan lain sebagainya. Agar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Anwar Ruskiato, Ustadz. Alhamdulillah bisa bergabung dengan kajian ini dan harapan saya semoga ada ilmu yang bermanfaat yang bisa kita dapatkan dan kita diskusikan dan semoga Allah memberikan keberkahan. Itu saja dari saya. Jazakallahu khairan. Baik, terima kasih. Kemudian ada Bapak Wahyu. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Prasetyo Haribawa, Ustadz, dari Blora. Alamat dekat dengan STA, dari Kedung Jenar juga, Blora. Kemudian aktivitas wira swasta, Ustadz. Ikut kajian ini dari Ustadz Iqbal, privat Al-Quran,
ya masih sama, belum selesai, dan semoga bisa mengambil ilmu dari kajian Ustadz Yusuf. Sementara itu, jazakallahu khair. Terima kasih atas perkenalannya. Kemudian kepada Bapak Ahmad Wadi sudah keluar. Silakan Bapak Ahmad untuk perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya dari Lawian Dura, status pensiunan, usia 61 tahun, tapi insya Allah masih semangat belajar. Kebetulan ini saya di rumah mengikuti dari rumah Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih. Kita lanjut pada Bapak Heri. Ada Bapak Heri? Bapak Heri? Sudah muncul? Pak Heri? Bisa hidupkan audionya? Silakan perkenalkan diri. Heri, silakan perkenalkan diri. Oh, nggak dengar. Bapak Heri. Baik, kita lanjut. Yang lain mungkin audionya masih belum tepat ya. Lalu kita perkenalkan dulu dari santri-santri kita dulu aja ya. Yang pertama dari Anas Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Muhammad Anas Maulana, bisa dipanggil Anas Maulana atau Anas. Dan saya umurnya 19 tahun. Saya sebagai santri di Ma'had Darus Sunnah. Alamat rumah saya Dukuh Penjuruan, Desa Gedong Sari, Kecamatan Banjarjo, Blora. Dan saya sendiri berharap dalam belajar ini dapat menjadikan kami pribadi, saya pribadi menjadi hamba yang lebih taat kepada Allah dan bertakwa. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahtiar Bagar Wihanggara, bisa dipanggil Bahtiar. Istri 1, anaknya 3. Semoga dengan belajar dengan Ustadz Abu Yusar Majafar bisa mengambil manfaat, bisa menerapkan ilmunya juga, dan semoga keluarga semua dikaruniai ahli ilmu juga. Mungkin itu dari Anas. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Sugito, bisa dipanggil Gito ya. Nama Jawa, alamat asli Pisan Cipangkerjo, Dusun Jasem, RT 1 RW 5, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Di sini kami ikut kegiatan di Ma'had Darus Sunnah sebagai santri yang belajar sekaligus guru bersama teman-teman di sini di SDA Al-Bayyinah. Harapan kami di dalam belajar ini semoga ilmu yang kami pelajari, khususnya kami dan teman-teman, bisa menjadikan ilmu kita barokah, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa bermanfaat ke depannya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Pradana, bisa dipanggil Pradana. Alamat rumah Desa Beran, dekat SDA Al-Bayyinah, Blora, Jawa Tengah. Dan kami di sini sebagai santri Ma'had Darus Sunnah Blora, dan kami bertujuan untuk menuntut ilmu bersama
Yusuf Ahmad Jafar. Semoga kami pribadi mengambil manfaat dan semoga ilmu yang kita pelajari barokah dan bisa diterapkan sehari-hari. Mungkin itu perkenalan pribadi, mungkin bisa dilanjut sama teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Anwar dari Desa Kapolan. Masih belajar di Ma'had Darus Sunnah Blora. Tujuan dari belajar semoga bisa mengambil faedah yang banyak dari antum. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erwin. Saya bergabung di Private Al-Quran Ustaz sejak tahun yang lalu. Jadi setelah saya keluar dari pekerjaan, saya sekarang baru belajar untuk usaha. Dan saya dipasrahi oleh Ustadz Iqbal menjadi bendahara di Ma'had Darus Sunnah. Jadi ini terus terang memang pertama kali saya ikut yang namanya kajian kitab. Selama ini memang nggak pernah, apalagi dulu jadi karena waktu habis untuk pekerjaan. Setelah keluar dari kerja, alhamdulillah bergabung dengan Darus Sunnah dan ini ada kesempatan untuk mendapat ilmu. Jadi ini pertama kali, semoga bisa menambah ilmu buat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Ana Darul. Ana Darul bergabung di Privat Al-Quran bersama Ustaz Bahtiar. Baru datang Ustaz, apa tadi masih ada kerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, saya Joko Supriyono dari Melangsen dan di sini saya menjadi santri Ma'had Darus Sunnah Blora. Barakallahu fiikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita lanjut berikutnya pengenalan. Kita lanjut pengenalan berikutnya. Belum selesai pengenalannya Ustaz ya. Kita lanjut pengenalan berikutnya Ustaz ya. Baik. Kita lanjut pengenalan berikutnya kepada Bapak siapa ini? Bapak Budiono. Hadir? Budiono. Ya, baik, silakan. Itu lagi di rumah sakit. Lagi di rumah sakit ini Mas. Enggak dengar Mas Budiono. Assalamualaikum Ustaz. Nah, siap. Sudah dengar Anda? Ya, Assalamualaikum Ustaz. Perkenalkan nama saya Budiono. Rumah Sambung Rejo Tunjungan. Di sini saya bertujuan untuk mengambil ilmu dari Ustadz Yusuf. Assalamualaikum. Ya, berikutnya Bapak Eko. Sudah hadir Bapak Eko? Bapak Eko? Bapak Eko?
Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan. Mas Eko, perkenalkan. Assalamualaikum Ustaz. Saya Eko Wahyu Purnomo. Asalnya dari Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sekarang bekerja di Semarang dan mengikuti dari Semarang. Harapannya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Ustadz. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada Mas Agus. Mas Agus. Mas Agus. Ada? Belum masuk. Baik, kalau begitu kepada Pak Heri, tadi belum. Pak Heri? Pak Heri? Pak Heri, silakan. Heri. Kalau yang belum bisa, atau bagaimana, bisa kita lanjutkan mukadimah dari jenengan Ustaz ya. Ya, silakan Ustaz. Dimulai, tafadhol masykurah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la haula wa la quwwata illa billah. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan pada hari ini untuk bertatap muka meskipun melalui virtual. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua yang memberikan kepada kita waktu yang luang. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya belajar itu tidak mengenal usia, kemudian tidak mengenal batasan umur, tidak mengenal tua muda. Akan tetapi belajar itu harus senantiasa kita lakukan. Karena para ulama kita ditanya, sampai kapan kita belajar? Bagaimana Imam Ahmad mengatakan, Fudail bin Iyad mengatakan, sampai mati. Oleh karenanya, di tengah pandemi yang melanda kita, yaitu COVID-19, sehingga banyak kajian-kajian secara tatap muka ditiadakan atau diberhentikan sementara, dan banyak berganti kepada kajian online. Tentunya ini masih kita syukuri, ya, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan fasilitas ini. Bayangkan kalau pada zaman kita belum ada yang seperti ini, maka kita akan kesulitan untuk belajar. Oleh karenanya, ini adalah nikmat yang harus kita syukuri. Dan insya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqomah. Dalam majelis kita akan membahas kitab Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala, yang sudah antum semua pegang kitabnya. Itu adalah kitab yang berisikan tentang bagaimana kita memuliakan sebuah ilmu.
kitab yang menceritakan kepada kita adab-adab menuntut ilmu. Kitab yang berisikan tentang bagaimana menghormati guru. Kitab yang berisikan bagaimana menghargai waktu. Banyak sekali faedah-faedah yang nanti akan bisa kita petik dari kitab ini. Dan kitab ini tidak jauh beda dengan kitab-kitab yang lain tentang adab-adab menuntut ilmu, seperti kitab-kitab Ta'lim Muta'alim, ya, Az-Zarnuji, kemudian kitabnya Syekh Bakar Abu Zaid, Hilyah Thalibul Ilmi, kemudian kitabnya Syekh Shalih Al-Utsaimin, Kitabul Ilmi, ya, kitabnya Ibnu Jama'ah, Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, dan kitab-kitab yang lain. Akan tapi kitab ini lebih ringkas dan bahasanya juga lebih ringan ya untuk kita, karena kita semuanya masih pemula, ya, kita masih pemula untuk pembelajaran ini. Oleh karenanya kenapa kok kita membahas kitab adab? Ya, di semua tempat, hampir semua tempat itu daurah-daurah saya ketika saya pulang ke Indonesia, itu saya mendahulukan belajar kitab-kitab adab. Itu agar apa? Agar kita ini sadar, ya, bahwasanya ya kita ini lebih butuh kepada adab. Ya. Setelah kita mengenal akidah as-sahihah, betapa banyak orang yang sudah mengenal akidah yang benar, akan tetapi adabnya masih belum diperbaiki, sehingga bermuamalah dengan orang lain itu terkesan keras, terkesan kaku, bermuamalah dengan guru, bermuamalah dengan teman-teman. Oleh karenanya penting kita membahas kitab-kitab adab. Tentunya di sisi lain kita juga penting membahas kitab-kitab akidah, fikih, dan lain sebagainya. Akan tetapi semua ada porsinya masing-masing. Oleh karenanya, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita pilih kitab ini tentunya tujuannya agar kita lebih bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bisa beradab dengan ilmu, bagaimana kita muamalah dengan ilmu, agar ilmu yang kita tuntut selama ini itu menjadi berkah, bukan menjadi tidak berkah yang akan membinasakan kita ke dalam neraka. Karena ilmu itu dinyatakan oleh para ulama ada dua, ilmu nafi' wa ghairu nafi'. Ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah apa? Yang membuat diri kita semakin takut kepada Allah, yang membuat amalan-amalan kita bertambah, yang membuat kita semakin berbakti kepada orang tua, yang membuat kita semakin rajin beribadah, rajin bersedekah, ya, semakin lembut tutur katanya. Adapun ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu-ilmu yang hanya mengumpulkan maklumat, ya, hanya tapi tidak direalisasikan. Ataupun kita menuntut ilmu untuk tujuan-tujuan lain, tujuan dunia, yang mana ini sangat dicela oleh Rasulullah SAW. Ini sangat dicela ya ikhwan. Jangan kita menuntut ilmu hanya untuk mengharap sesuap nasi, hanya untuk mengharap apa? Perut kenyang. Lah, tidak. Karena ilmu itu sangat mulia. Kita menuntut ilmu untuk menambah rasa takut kita kepada Allah, untuk kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali kita membawa hati yang bersih. Kita bisa membersihkan hati itu tentunya dengan menuntut ilmu. Tidak mungkin orang tidak menuntut ilmu kemudian lalu hatinya bersih. Banyak hal yang akan tidak diketahui olehnya. Oleh karenanya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah nasihat untuk saya pribadi dan untuk kita semua agar kita senantiasa semangat dalam belajar. Ya, karena para ulama kita dengan berbagai macam keterbatasan yang mereka miliki, tapi mereka bisa jadi orang-orang hebat. Di zaman Imam Bukhari, tidak ada internet, tidak ada HP, sehingga mereka harus datang ketika menuntut ilmu,
jauh berjalan mencari satu hadis. Imam Bukhari rihla kemana-mana. Imam Ahmad rihla mengelilingi dunia 2 kali. Imam Ahmad. Kalau kita mungkin mengelilingi dunia bukan untuk menuntut ilmu, tapi traveling, rekreasi. Tapi Imam Ahmad tidak ya kawan. Imam Ahmad mengelilingi dunia 2 kali mencari hadis. Sehingga beliau mempunyai kitab yang sangat-sangat luar biasa. Yang berjudul Al-Musnad. Ya, Musnad Imam Ahmad. Yang sekarang tercetak 52 jilid. Itu kalau dijajarkan hampir 2 meter. Kitabnya Imam Ahmad. Itu hasil dari mengelilingi dunia 2 kali. Dan beliau dijuluki Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau juga mendapat banyak cobaan. Mungkin cobaan kita tidak ada apa-apanya dengan cobaannya Imam Ahmad. Imam Ahmad itu dipukul, kemudian dicambuk, dipenjara. Karena fitnah di zaman Imam Ahmad sangat dahsyat. Yaitu fitnah khalqil Quran. Ya, fitnah khalqil Quran. Bagaimana Imam Ahmad dipaksa oleh pemimpin ketika itu agar mengatakan Al-Quran itu makhluk. Dan itu kalimat kufur ya ikhwan. Akan tapi Imam Ahmad kuat mendakwahkan hal itu. Beliau tidak mau mempertahankan akidah Ahlussunnah. Oleh karena beliau dijuluki Imam Ahlussunnah. Ya, dan hafalan Imam Ahmad itu 1 juta hadis. Imam Ahmad hafal 1 juta hadis. Itu di luar apa ya? Tidak ada hal-hal seperti kita sekarang ini. Sekarang kan kita ada Maktabah Samila, tinggal ngeklik, kemudian keluar semua, tinggal mencari kata kuncinya hadis ini keluar semua. Zaman dahulu tidak seperti itu. Dihafal ya ikhwan. Ditulis di pelepah kurma, di daun-daun, ya. Itu perjuangan mereka dalam menuntut ilmu. Kita sekarang sudah diberi fasilitas, ya. Kemudian kita tinggal datang ke majelis ilmu, kita tinggal ngaji, meluangkan waktu. Apakah kita masih malas gitu? Ya. Oleh karenanya kita harus banyak introspeksi diri. Ya. Tapi alhamdulillah. Ya, dengan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita duduk di majelis ilmu, kita mendengarkan kajian ilmu, itu sudah pertanda kebaikan ya ikhwan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka dia akan difaqihkan, difahamkan dalam urusan agamanya. Mungkin di antara kita sudah ada yang berusia lanjut, ya. Akan tetapi jangan hal itu membuat putus asa. Di dalam Sahih Bukhari, ya, di dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari rahimahullahu taala menghibur orang-orang yang sudah lanjut usia, akan tapi semangatnya masih membara. Ya. Bahwasanya para sahabat dahulu, tidak semuanya mudah. Para sahabat dahulu mengenal Islam itu sudah tua. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, ya, beliau menjadi khalifah yang pertama di dalam Islam setelah Rasulullah SAW, dan beliau sahabat yang senantiasa mendampingi Rasulullah SAW. Ya, tidak ada sahabat sehebat Abu Bakar. Abu Bakarlah orang yang dijuluki As-Siddiq, yang selalu membenarkan apa yang diucapkan Rasulullah SAW. Kalau para sahabat yang lain, ya, ketika mendengar dakwah Rasulullah SAW, masih ada keraguan. Ya. Akan tapi kalau Abu Bakar, kenapa dijuluki As-Siddiq? Karena ketika Rasulullah ngomong seperti ini, beliau tidak ada keraguan sama sekali. Langsung membenarkan. Itulah kenapa Abu Bakar menjadi orang yang termulia setelah Nabi dan Rasul. Dan beliau ketika mengenal agama Islam sudah usia sepuh. Ya. Oleh karenanya bapak-bapak yang sudah usia lanjut, maka tidak perlu risau, ya. Jadi kita tetap semangat dalam menuntut ilmu. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya. Dan kitab ini ada 20 poin, ya. Kitab ini ada 20 poin. Banyak poin-poin yang nanti akan kita bahas, ya. Dan semoga nanti kita khatamannya semoga bisa langsung, ya. Nanti mungkin ke Blora insyaallah taala, sebelum saya balik ke Madinah untuk khataman.
kalau mungkin November akhir atau awal Desember gitu, insyaallah taala. Jadi kitab ini ada 20 poin. Mungkin setiap minggunya kita bahas, mulai minggu depan insyaallah kita bahas mungkin 3 atau 4 poin gitu. Ya, 3 atau 4 poin. Ya kalau bisa lebih, alhamdulillah. Ya, yang penting ilmu kita ini bermanfaat dan barokah, serta kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama senantiasa mereka tidak bosan-bosannya ya mengingatkan umat, berdakwah kepada umat. Oleh karenanya antum ya, santri-santri di Ma'had Darus Sunnah harus punya himmah yang kuat. Karena nanti antum itu ditunggu umat yang ada di Blora. Ya. Nanti ada Pak Had, antumlah pengajarnya. Makanya belajar sekarang itu dengan pelajaran yang serius. Ya, jangan main-main, jangan santai-santai, ya. Karena antum nanti akan jadi orang besar. Kalau sekarang antum santai-santai, ya, bagaimana generasi setelah kita? Jadi kita nggak boleh santai-santai. Ada waktu luang kita manfaatkan untuk baca buku, baca kitab-kitab para ulama, latihan bahasa Arab, ya, membaca Al-Quran, ya, menghafal mufrodat. Kita harus punya cita-cita yang tinggi. Mungkin setelah nanti lulus ma'had, kita mau lanjutkan pendidikan, ya, mungkin di Arab Saudi, mungkin di mana, ya, atau di Indonesia. Yang penting kita punya himmah yang sangat kuat. Ya, nanti ada insya Allah pembahasan tersendiri tentang masalah himmah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, para santri sekalian, dalam belajar juga perlu kita luruskan niat. Ya, nanti juga akan ada pembahasannya. Ini secara global kita bahas ya, agar semua yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam kita berdakwah, bersosialisasi, ya, atau dalam yayasan-yayasan dakwah, yang perlu kita tanamkan adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Malik pernah mengatakan, maka nalillahi yabqa. Barang siapa yang melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu Wa Taala, amalan itu akan kekal. Ya. Akan tapi kalau kita melakukannya karena kepentingan perut kita, kepentingan dunia kita yang sangat kecil, ya, hanya untuk bersenang-senang, hanya menuruti hawa nafsu, bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketahuilah itu semuanya tidak akan lama. Itu semuanya tidak akan lama. Oleh karenanya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, santri ataupun bapak-bapak, ya, istiqomah. Istiqomah sesuatu kalimat yang ringkas, ringan, akan tetapi berat, ya ikhwan. Berat. Ya. Ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, saya ini amalan-amalan Islam itu sudah banyak gitu. Kasih amalan yang saya bisa mengamalkan dan saya bisa teruslah senantiasa mengamalkannya. Akhirnya dikasih amalan sama Rasulullah. Ya. Amantum billah tsumastaqim. Ya. Katakanlah bahwasanya kamu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, istiqomah. Ya. Nah makanya Nabi Muhammad SAW dijuluki dengan al-jawami'ul kalim. Ya, kalimat beliau itu yang disampaikan sedikit, akan tapi maknanya luar biasa. Ya, makna istiqomah, ya, lurus, ya, mustaqim. Itu sangat sangat besar maknanya. Ya. Karena ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, pada kesempatan kali ini mungkin kita juga tidak berlama-lama ya. Nanti sebentar lagi kita sudahi saja. Nanti kita mungkin tanya jawab sebentar. Karena sehakikatnya dalam minggu ini saya masih ada urusan yang harus diselesaikan di kampus ya, untuk mendapatkan ijazah LC saya. Akan tapi nggak apa-apa, kita luangkan waktu untuk antum semuanya ya. Dan insya Allah dalam minggu depan insya Allah kita akan selesai ya, dan resmi lulus dari kampus Al-Azhar. 1 minggu lagi insya Allah ta'ala
Makanya ana mohon doa-doa antum semuanya agar semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah akhir bulan ini saya juga akan langsung pulang ke Indonesia. Karena urusan di Mesir sudah selesai, tinggal kita fokus kuliah lagi di Universitas Islam Madinah. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Ya, kita serahkan kepada Ustadz Iqbal. Barakallahu fikum. Baik. Selanjutnya, sebelumnya kami terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada Al-Ustadz, dan ilmu ini sangat bermanfaat bagi kita semua, dan khususnya saya pribadi yang hakikatnya masih belum bisa dikatakan sangat beradab dalam hal ilmu maupun dalam mengaplikasikan ilmu. Dan kami berharap dengan kajian ini, yang nanti ini mungkin hanya sekedar pengenalan, jika nanti kita sudah masuk materi pembelajaran di dalam buku Khulasatul Ta'zim Al-Ilmi ini, kami berharap kami bisa mengambil banyak manfaat faedah yang sangat banyak, yang nanti tidak hanya sekedar menambah wawasan kita saja, tapi juga bisa mengaplikasikan diri kita ini, apa yang sudah kita dapatkan dari ilmu yang telah kita dapati selama ini di majelis antum Ustadz. Barakallahu fikum. Dan apa yang kami sampaikan, apa yang kami dengar tadi adalah sebuah pembahasan yang sangat-sangat penting sekali, bahwa kita ini butuh namanya adab, ya, baik itu dalam sosial pada guru kita, kepada teman-teman kita dan lain sebagainya. Terkadang seorang penuntut ilmu kami ini kadang masih banyak dengki, riba dan lain sebagainya. Padahal karakter penuntut ilmu itu harusnya tidak pantas untuk demikian. Dan kami berharap kami semua yang ada di sini bisa selalu membenah diri untuk memperbaiki adab sebagaimana layaknya kita sebagai seorang penuntut ilmu. Barakallahu fikum. Selanjutnya kepada seluruh para hadirin peserta Majelis Taklim Khulasatul Ta'zim, silakan jika ada yang mau bertanya hal-hal yang sangat penting atau berkaitan dengan yang perlu kita tanyakan kepada Al-Ustadz. Silakan. Ada yang bertanya? Silakan. Ini ada Pak Erwin. Silakan. Ustadz, saya ingin menanyakan, jadi untuk menuntut ilmu itu kan hukumnya wajib. Bagaimana kalau kemudian orang sudah merasa cukup menuntut ilmu itu di sekolah-sekolah umum misalnya. Dia tidak pernah menuntut ilmu di kajian-kajian ilmu agama seperti ini misalnya. Nah, karena dihukumi wajib, apakah kalau kemudian kita atau misalnya orang itu tidak pernah datang di kajian ilmu dan sebagainya, itu apakah kemudian dia juga karena hukumannya wajib, dia tidak pernah menuntut ilmu, apakah dia tiap hari kemudian juga dihukumi atau seperti dosa setiap hari gitu, Ustaz? Karena dia sudah merasa cukup, loh, karena saya sudah sekolah di sekolah umum, saya nggak perlu, misalnya belum perlu untuk kemudian datang di kajian ilmu agama, apakah itu sudah cukup? Dan apakah kemudian kalau dia tidak datang, dia bisa dihukumi dosa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair, pertanyaannya yang sangat bagus. Bahwasanya menuntut ilmu agama memang hukumnya wajib. Nabi Muhammad SAW mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ya, ala kulli muslimin. Bahwasanya menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas setiap muslim. Adapun tambahan muslimatin itu adalah tambahan yang lemah. Disebutkan di dalam kitab Al-Maqasidul Hasanah karya Imam As-Sakhawi.
Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang dimaksud ilmu yang wajib itu yang seperti apa? Dan ini yang harus kita garis bawahi. Tidak semua ya ilmu itu wajib, enggak. Tapi ilmu yang wajib yang dimaksud dalam hadis itu apa? Yang menjadi kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah memang wajibkan kita secara aini. Tidak boleh diwakilkan yang lain. Contoh, ilmu yang wajib kita tuntut, yaitu ilmu tauhid. Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Apakah di sekolah sudah dikenalkan Allah Subhanahu wa taala di sekolah-sekolah umum, ataukah hanya belajar agama secara ringkas 1 jam 1 minggu? Nah, itu yang perlu kita garis bawahi. Kemudian yang kedua, bahwasanya menuntut ilmu yang wajib contohnya adalah tata cara sholat misalnya, rukun Islam. Apakah kita sudah diajarkan secara detail tata cara sholat dari takbir sampai salam, ya? Itu yang harus kita perhatikan. Dan rukun Islam yang lain, puasa, zakat dan haji itu semuanya wajib kita tuntut. Adapun ilmu-ilmu yang lain, ya tambahan, misalnya seperti kajian kita ini, ya tentunya ada yang wajib seperti bagaimana kita niat ikhlas, ya kita harus belajar itu. Ya, kemudian adapun yang tidak wajib, ya banyak. Misalnya kita mengetahui secara detail perang Badar misalnya, sejarah perang Badar. Secara detail kita mengetahui pembagian warisan misalnya. Kalaupun kita tahu itu bagus, akan tapi hal itu tidak diwajibkan kepada kita semuanya. Ya, itu yang pertama. Itu yang kedua tadi ya. Bahwasanya tidak semua ilmu yang di majelis ilmu itu adalah ilmu yang wajib. Akan tetapi menuntut ilmu di majelis ilmu ya itu berkah ya. Bagaimana tidak berkah? Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Rawahu Muslim. Bahwasanya barang siapa yang berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, ya, dia membaca Al-Qur'an, ya, mempelajarinya. Kecuali turun kepadanya rahmat. Kemudian dinaungi para malaikat. Ini adalah suatu kenikmatan yang besar. Lalu apakah berdosa jika tidak menuntut ilmu semisal di majelis seperti ini atau majelis-majelis yang lain? Ya dirinci seperti rincian saya tadi. Ya, kalau sudah paham ilmu-ilmu yang wajib bagi dia, yang bisa menegakkan ubudiyah dia kepada Allah, ya, maka dia tidak dosa ketika dia sudah paham semuanya. Akan tapi kalau dia masih belum paham ilmu-ilmu yang wajib itu, ya maka dia menjadi dosa kalau dia tidak menuntut ilmu. Ya, dosanya ya setiap hari, karena dia termasuk mufarrid, ya, atau mufrid, ya, dia melalaikan kewajiban. Ya, dia melalaikan kewajiban dia. Padahal waktu dia dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala banyak sekali. Ya. Masa meluangkan waktu misalnya 1 minggu untuk kajian ilmu tidak bisa gitu. Ya, oleh karenanya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, itulah pentingnya kita pahamkan kepada umat, ya, pentingnya mengaji. Ya. Dan pemahaman bahwasanya ilmu hanya didapatkan di sekolah-sekolah formal tidak benar. Ya. Banyak ilmu-ilmu yang lain yang tidak kita dapati di sekolah formal. Ya, buktinya saya sekolah dari STK sampai perguruan tinggi negeri. Itu banyak yang tidak kita jumpai ketika kita duduk di majelisnya para ulama. Ya. Oleh karenanya, ya, tidak benar jika acuan-acuan ya hanya sekolah formal saja. Mungkin ya ilmu-ilmu terbatas ya, cuma ilmu Allah SWT itu luas ya. Akan tapi kalau berbicara dosa dan tidak dosanya, itu tadi kembali kepada ilmu tersebut wajib bagi kita atau tidak. Ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Barakallahu fikum.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ustadz. Saya mau bertanya lagi. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya Ustadz, untuk masalah menuntut ilmu, di sini kita lebih mementingkan mana untuk yang sudah menikah dan memiliki tanggungan istri dan anak, menuntut ilmu, apakah kita harus bekerja? Yang lebih diutamakan dan apakah harus menyelesaikan dulu yang wajib baru bisa disambi dengan yang lain atau gimana Ustaz? Mungkin itu saja dari Anda. Nah, jazakallahu khair, pertanyaan yang sangat bagus. Perlu diketahui ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya menikah itu tidak menghalangi kita dalam menuntut ilmu. Ini yang harus kita catat besar-besar. Banyak persepsi bahwasanya kalau sudah nikah tidak bisa lagi menuntut ilmu. Ini dari mana? Betapa banyak para ulama, ya, betapa banyak para ulama. Kita juga mahasiswa-mahasiswa, ya, yang sedang S1, S2, S3 di Madinah, banyak yang membawa istri, ya. Kemudian dia di sela-sela menuntut ilmu, ya, bekerja. Apa yang cukup untuk makan sehari-hari? Tidak setiap hari bekerja, tidak. Yang penting cukup, ya. Itu yang harus kita tanamkan. Ya, yang itu yang harus kita tanamkan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi tidak saling bertentangan. Oleh karena dalam sebuah kaidah, ini harus dicatat ya oleh santri-santri, kaidah, ya, al-jam'u aula minat tarjih. Al-jam'u aula minat tarjih. Ya, idza ta'arada asyai'ani, jika sesuatu itu berlawanan, misal, ya, akan tapi dia masih bisa digabungkan, maka lebih baik digabungkan daripada tidak digabungkan, ya. Oleh karenanya kaidah mengatakan al-jam'u, ya, menggabungkan sesuatu itu aula, lebih utama daripada mentarjih salah satunya. Contoh real yaitu tentang menuntut ilmu dengan menikah. Memang ada sebuah kisah dari Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi rahmatan wasi'ah. Imam Nawawi itu salah satu ulama yang meninggal. Siapa yang tahu Imam Nawawi meninggal tahun berapa? Santri itu siapa ya? Harus jawab santri. Santri? Mas Gito. Imam Nawawi meninggal tahun berapa? Belum tahu Ustaz, tadi membaca sirat. Yang lain, kasih yang lain. Siapa yang tahu? Mas Eka, ayo. Jadi Al-Imam An-Nawawi, jadi para santri ini penting mempelajari biografi para ulama dan diusahakan ya minimal para ulama kibar itu tahu ya tahun wafatnya, tahun lahirnya, agar kita nanti bisa menceritakan kepada anak-anak kita, ya. Jangan kita tahu artis-artis saja, pemain bola, tapi para ulama ini lebih layak kita ketahui, ya. Kita pelajari biografinya. Jadi Imam Nawawi itu meninggal, ini harus dihafal nih. Jadi gampang. Tahun 676. Imam Nawawi meninggal tahun 676. Ya. Anda bisa baca dalam beberapa kitab yang kitabnya Imam Nawawi. Biasanya di
Di depannya itu misalnya kitab Minhajut Thalibin, ya, Al-Majmu' Syarh Madhab, itu di depannya ada biografi beliau. Nah, beliau itu meninggal tahun itu dan usianya masih 45, belum nikah. Salah satu alasannya beliau belum nikah, bukan berarti beliau tidak punya syahwat ya. Akan tetapi beliau berpendapat atau berkeyakinan bahwasanya ilmu itu apa? Akan hilang katanya. Kata beliau ya. Ini tidak tidak menafikan keilmuan dan keluasan ilmu beliau. Beliau berpendapat bahwasanya ilmu itu akan hilang bina fakhidaihi mar'ah atau fakhidaiha mar'ah ya. Jadi ilmu itu akan hilang di antara kedua paha wanita katanya. Dan ini dikomentari lagi oleh al-Imam yang hidup di abad-abad terakhir, ya, abad-abad belakangan ya, yang di Mesir ya, Imam Suyuti. Ya, Imam Suyuti mengerot atau berpendapat ya seolah-olah membantai Imam Nawawi. Beliau mengatakan justru ilmu itu bisa terjaga ya dengan menikah lah, gitu. Jadi seperti itu. Jadi Ikhwan, pelajaran yang bisa kita petik. Jadi tidak perlu kita membenturkan antara dua hal ini. Kalau bisa digabung, misalnya antum belajar di ma'had ya. Dan bisa diizinkan untuk misalnya bekerja, cari nafkah, ya hanya sekedar menghidupi keluarga. Kemudian antum juga bisa fokus lagi menuntut ilmu. Misalnya kerjanya, kalau kita dahulu ketika di Kairo itu pernah kerja juga satu minggu itu 1 kali. Itu kerja dan itu cukup untuk hidup seminggu. Ya. Itu cukup untuk hidup seminggu. Ya sudah. Alhamdulillah. Ya. Kadang kalau misalnya masih kurang uangnya, biasanya kita nambah jam atau 2 hari sekali. Atau 2 minggu, 1 minggu itu 2 hari. Ya. Ketika itu. Ya. Dan alhamdulillah cukup. Ya. Yang penting cukup buat kita belajar, buat kita makan, buat sangu lah istilahnya. Karena memang belajar perlu bulughah. Imam Syafi'i mengatakan, ya akhi lan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bibayanin dzaka'un wa hirsun wa ijtihadun ya wa irsadu ustadin wa bulghatun wa irsadu ustadin wa tudu zamanin. Ya akhi, kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Yang pertama adalah kecerdasan. Ya. Dzaka'un wa hirsun, semangat. Ya, wa ijtihadun, sungguh-sungguh. Tidak bisa menuntut ilmu dengan apa? Layah-layah, ya. Tidak menghafal, tidak memperhatikan guru ketika mendengarkan, cuma tidur-tiduran, tidak bisa. Lihat, harus sungguh-sungguh. Harus bergadang malam, ya. Harus sedikit tidur. Penuntut ilmu harus seperti itu. Ya, wabul koton bekal. Bekal di sini bisa berupa uang, ya. Betapa banyak kita baca biografi para ulama. Mereka menjual genteng atap rumahnya, genteng rumahnya. Ya, kita ini belum apa-apa loh. Perkorbanan kita menuntut ilmu belum apa-apa. Dahulu para ulama, saking pengennya menuntut ilmu, sampai genteng di rumahnya itu dijual. Dia punya 2 baju, 1 bajunya dijual. Ya. Jadi luar biasa para ulama. Kemudian wa irsyadu ustadin, harus berguru dalam menuntut ilmu, watulu zamanin, waktunya panjang. Tidak bisa kita daurah sekarang 1 hari 2 hari langsung jadi alamah al-kabir, ya, asy-syekh, ya, al-muhaddis, misalnya al-faqih, nggak bisa. Waktunya lama. Ya, minimal misalnya kalau formal itu, belajar formal, misalnya di Madinah. Itu sampai dari S1, LC sampai doktor itu butuh waktu 15 tahun. Itu kalau formal. Nah, itu lama loh, 15 tahun itu. Itu pun tentu jadi alamah. Cuma mungkin doktor gitu. Ya. Jadi seperti itu ya, kawan. Ya, jadi poinnya tidak boleh kita benturkan antara mencari nafkah dengan belajar. Ya, selama itu bisa digabungkan, itu baik. Akan tetapi, ya ini pengecualian,
Kalau enggak bisa sudah. Misalnya kita karyawan pabrik ya, bukan kerja swasta. Jadi belajarnya itu di waktu-waktu tertentu gitu, nggak bisa freelance lah, nggak bisa kita yang menentukan gitu, karena kita kan biasa karyawan pabrik kan masuknya jam segini, sampai jam segini gitu. Nah ini pengecualian. Ya udah, antum belajarnya mungkin malam, kalau masuk pagi misalnya, ya bisa diatur. Ya. Yang penting, ya antum sudah mengetahui kewajiban-kewajiban antum, ya sebagai seorang suami, ya sebagai seorang suami dalam mendidik anak, ya mendidik istri. Kemudian antum juga bisa memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak antum, ya. Jadi kalau seperti itu keadaannya, maka tetap bekerja, ya, dan juga berusaha tetap belajar meskipun tidak seminggu full misalnya, ya. Harus ada waktu misalnya dalam waktu weekend gitu, ya, liburan Sabtu Ahad misalnya, ya. Jangan pakai untuk hal-hal yang sia-sia, misalnya hanya sekedar, ya boleh liburan, akan tapi masa liburan terus gitu. Liburan itu nanti sajalah, ya. Liburan penting, cuma ya jangan terus-terusan liburan lah gitu kan, ya. Dipakai aja untuk belajar, bermanfaat, ya. Sekali-kali nggak apa-apa, cuma kalau liburannya itu harus seminggu sekali ya jangan, ya. Maksudnya untuk keluar kota misalnya ke pantai dan lain sebagainya, ke gunung, ya jangan terus menerus, ya. Ya waktu-waktu tertentu lah, gunakan lebih bermanfaat, ya. Atau misalnya kalaupun ke gunung digunakan untuk ngaji, ya. Nah, itu juga lebih bermanfaat insyaallah taala. Barakallahu fikum, ya, mungkin itu. Wallahu a'lam. Jazakallah khair. Ada lagi? Silakan terakhir. Baik, terima kasih. Di sini kami mau menanyakan Ustadz terkait dengan menuntut ilmu, di mana sudah sering disampaikan di awal-awal, belajar adab itu lebih diutamakan daripada belajar adab. Baik, kami ulangi lagi, di mana sudah kita ketahui bersama di dalam pembelajaran yang telah disebutkan bahwasanya belajar adab itu lebih diutamakan terlebih dahulu sebelum ilmu. Yang pertama, pertanyaan dari kami, khususnya bagaimana kita bisa dimudahkan untuk beradab khususnya kepada Allah dan Rasulnya, karena kita di sini kan menuntut ilmu kan untuk mencari ridha Allah. Jadi bagaimana kita bisa lebih dimudahkan beradab kepada Allah dan Rasulnya, khususnya juga nanti kepada ilmu. Kemudian yang kedua, di dalam pembahasan adab, adakah penjelasan mungkin tersirat yang pernah disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana salah satu keberhasilan di dalam menuntut ilmu itu salah satunya kita untuk belajar adab seperti itu. Adapun adab yang sering disampaikan itu adalah pembagian dari para ulama. Jadi yang pertanyaan kedua, adakah sirah yang tersirat di dalam hadis Rasulullah SAW tentang penjelasan masalah adab? Syukran, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang sangat bagus, jazakallahu khairan, tentang belajar adab. Kenapa para ulama yang mengatakan bahwasanya belajar adab lebih penting daripada belajar ilmu? Ini apa yang dimaksud? Tentunya adab-adab yang di sini, ya, semua mencakup semua, ya. Adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tentunya itu dengan apa? Belajar tauhid, akidah. Adab dengan Rasul, ya, agar kita menjauhi bid'ah. Adab kepada sesama manusia, dan ini yang terus kita pelajari terus, ya. Baru kemudian kepada ilmu-ilmu yang lain. Dan kalau kita tunjukkan bagaimana, apakah Rasulullah mengisyaratkan tentang adab? Jangankan Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala mengisyaratkan, ya. Dalam Al-Quran banyak bertebaran ayat
Salah satunya yang saya sebutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innal fuada ya wal basara innal fuada wal basara kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi jangan kalian berbicara tanpa ilmu. Oh, ini adab ini. Ya, apa yang tidak kalian ketahui. Ini masuk adab. Ini salah satu contoh saja. Tidak boleh kita berbicara hal-hal yang tidak kita ketahui. Yang kedua, salah satu ayat di surat Al-Hujurat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, jangan kalian mendahului Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dalam berbicara. Ini ada. Para sahabat dilarang mendahului Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kenapa? Para sahabat ketika ditanya, jadi Nabi Muhammad SAW dalam sebuah berbagai macam hadisnya, banyak hadisnya menanyakan kepada para sahabatnya. Ya. Akan tetapi para sahabat menjawab apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya lebih tahu. Ini adab ya ikhwan. Ini adab. Bagaimana kita tidak boleh mendahului Rasulullah dalam berbicara. Ya. Ini isyarat yang sangat besar. Rasulullah mengajarkan adab. Tidak boleh kita mendahului. Misalnya kita di suatu tempat, di situ ada orang alim. Ya. Misalnya alim di sini dari keilmuannya, ya sudah diketahui, ya maka adab kita Pak, kita tidak berbicara kecuali setelah dia bicara. Nah, maksudnya berbicara tentang ilmu. Nah, ini salah satu isyarat. Dalam banyak ayat yang lain, Allah SWT menyebutkan. Dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya. Oleh karenanya juga kita, ya, adab bukan berarti hanya ditujukan untuk sesama manusia, tidak. Bahkan adab pada Allah itu lebih penting. Makanya di kitab-kitab adab, ya, salah satu poin pertama biasanya apa? Niyatul ikhlas lillahi ta'ala. Itu adab kepada siapa berarti? Atau sesama manusia? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada Allah, adab kepada Allah. Ya. Kemudian biasanya disebutkan lagi, ya, salah satu poin yang akan kita bahas nanti apa? Harus apa? Himmah yang kita tuntut sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu adab kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Nah, baru nanti poin-poin akhir, adab sesama manusia, sesama guru, misalnya sesama tulab, ya, tidak boleh hasad, ya. Itu juga mengandung adab kepada Allah. Karena hasad adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada mengandung apa? Adab kepada manusia juga. Ada hakullah wa hakul ibad. Ada hak Allah dan ada haknya hamba. Itu namanya mushtarak. Ya. Mushtarak. Apa namanya? Gabungan. Ya. Jadi itu, ya, ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi jangan disalahpahami bahwasanya kita mempelajari adab hanya untuk luwes sama orang, ini sama orang. Ya, poinnya kepada orang saja, tidak. Ya, bahkan lebih dari itu. Kita mendahulukan adab pada Allah dan Rasulnya. Kemudian salah satu adab, bentuk adab Allah dan Rasulnya, kita memuliakan manusia. Kita apa? Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, ini sebuah adab juga Nabi mengajarkan. La yaskurullah, tidak ada atau tidak dikatakan orang itu berterima kasih. Man la yaskurunna, sampai dia berterima kasih pada manusia. Apalagi yang mengajarkan dia, gurunya. Ya. Ini adalah adab dari Rasulullah SAW. Ya. Nah, inilah yang harus kita pahami, ya, sebelum kita menyelami, ya, belajar kitab-kitab adab. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair.
Mungkin ini yang terakhir Ustaz ya, karena waktu sudah mendekati jam 9. Siapa yang mau tanya kembali mumpung masih ada waktu? Baik. Bismillah. Ustaz. Di sini saya mau bertanya bagaimana kiat-kiat agar kita istiqomah dan bagaimana kiat-kiat agar kita semisal dalam keadaan futur, apa yang harus kita lakukan, bagaimana kiat-kiatnya agar kita tetap istiqomah dalam menuntut ilmu. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ketika kita sudah mulai futur, maka kita perbaiki niat yang pertama, kemudian yang kedua, jangan pernah tinggalkan majelis ilmu dan pegang erat teman yang soleh. Itu kiat agar kita ndak gampang futur. Ya. Kalau kita futur, maka dekati orang-orang itu. Maka jangan menjauhi majelis ilmu, kajian-kajian seperti ini, dan teman-teman yang soleh, yang senantiasa menasihati kita, mengajak kita kepada akhirat, ya, tidak mengomongkan urusan-urusan dunia, tapi membahas urusan-urusan akhirat. Ya. Misalnya dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, almar'u ala dini khalilihi. Ya, seseorang itu berada di atas agama temannya. Ini sering saya sampaikan ya, kiat-kiat hijrah, kiat-kiat istiqomah, yaitu apa? Agar senantiasa kita memperbaiki niat. Karena kenapa orang biasanya apa? Sudah mengenal sunnah ya, dakwah tauhid, kemudian tiba-tiba dia kembali ke belakang. Nah, ini berarti perlu diperbaiki niatnya. Bisa jadi dia niat hijrahnya tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dia sudah mulai menjauhi majelis ilmu. Dia banyak mementingkan urusan-urusan dunianya sehingga lupa kepada majelis-majelis ilmu. Mungkin dia dulu susah, ya. Mungkin dulu dia susah ketika dia sudah mulai sukses. Dia sudah lupa bahwasanya majelis ilmu lah yang penting, yang bisa memperbaiki hatinya, bisa memberikan pencerahan-pencerahan kepada kehidupannya. Kemudian mungkin faktor yang lain adalah temannya buruk, ya. Mungkin di tempat pekerjaannya, mungkin di lingkungan sekitarnya. Oleh karenanya kita pilih lingkungan yang baik. Ya, sudah ada pondoknya, nanti kita bikin lingkungan yang baik. Ya. Misalnya kita sering main kepada Ma'had Darus Sunnah, ya. Di situ insya Allah teman-teman kita yang soleh saling menasihati. Ya. Ketika ada orang yang futur, kita semangati bahwasanya himmah kita akhirat. Ya. Kita saling membantu. Ya. Dan apa namanya? Allah SWT mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Salinglah kita tolong menolong di atas kebaikan dan takwa. Ya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwasannya kita ini harus apa? Senantiasa berjamaah. Ya, senantiasa berjamaah, membangun peradaban keislaman ini dengan berjamaah. Ya. Makanya kita persiapkan generasi-generasi yang cinta Allah dan cinta Rasul, yang cinta kepada agama Islam, ya, agar dakwah terutama di kota Blora tercinta bisa berkembang. Ya, kita bisa banyak mengenalkan orang kepada sunnah, ya, mengajak orang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya kepada apa namanya yayasan, bukan hanya kepada organisasi, bukan hanya kepada ormas, tidak. Kita mengenalkan orang-orang pada Allah dan Rasulnya. Ya, jadi kan wasilah-wasilah itu cuma wasilah. Ya, yayasan, media, semuanya cuma wasilah. Jangan jadikan itu sebagai goyah tujuan. Kalau itu kita jadikan sebagai tujuan, kacau. Ya, kacau balau sudah. Ya, jadikan semua itu ya wasilah, bukan goyah. Ya, hanya sebagai apa? Perantara saja. Ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita pribadi dan untuk kita semuanya. Ya, kita juga senantiasa memperingatkan diri kami yang masih banyak dosanya, yang masih belum sempurna, ya, masih perlu banyak belajar, ya, agar senantiasa bertakwa kepada Allah SWT, ya, takut kepada Allah SWT, ya. Barakallahu fikum. Semoga apa yang saya mau sampaikan ini bermanfaat. Kita bisa bertemu di
kesempatan yang lain ya, dan insya Allah semoga nanti pada khataman kitab ini kita bisa membuat kajian di Blora ya, mungkin saya nanti akan ke sana bismillah taala. Barakallahu fikum. Terus. Baik, terima kasih jazakumullah khairan atas semua nasihat-nasihat Ustaz. Saya berikan pengumuman sedikit sebelum kita tutup majelis ini, bahwa di dalam buku ini di bagian belakang itu ada biografi atau mengenai tentang belajarnya Ustadz Abu Yusuf di mana saja kita bisa tahu, dan di situ juga ada keterangan buku-buku yang bestseller, itu bisa kita beli juga. Nah, nanti bagi jenengan yang untuk para santri, saya harap semuanya harus persiapan untuk pekan depan. Ini pembelajarannya berapa kali Ustadz? Soalnya akad sebelumnya Ya, kita usahakan sebulan insya Allah. Sebulan 2 kali atau sebulan 1 kali? Enggak, 1 minggu sekali. Oh, 1 minggu sekali. Gitu. Gimana? Bagaimana teman-teman? Jadi kita butuh waktu sebulan saja untuk menyelesaikan insya Allah ta'ala. 4 kali pertemuan. Baik, barakallahu fikum. Jadi kita butuhnya cukup 1 bulan. Jadi kita lakukan setiap seminggu sekali insya Allah ta'ala. Semoga kita dimudahkan untuk menyelesaikan kitab ini. Baik, mungkin itu saja Ustadz Abu Yusuf Ja'far. Kami sebagai moderator sangat mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas ilmu yang bermanfaat yang antum sampaikan pada kita, dan kami berharap ini menjadi wawasan keislaman kita dan bisa diterapkan dalam keseharian harian kita sebagaimana kita menggelari diri sebagai seorang penuntut ilmu. Ya, kami berharap kita menjadi penuntut ilmu yang sesungguhnya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan yang kami ucapkan, maka itu kami minta ampun pada Allah dan kami minta maaf kepada seluruh para hadirin. Dan kami mewakili moderator pun juga meminta maaf jika ada kesalahan di santri kami atau yang lainnya. Namun jika itu benar, maka itu datanya dari Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya yang terbebaskan dari semua kesalahan. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.